Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, persoalan mafia tanah tampaknya makin hari bukannya semakin berkurang, tetapi semakin menjadi-jadi. Sejumlah petugas dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kamis siang mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan di Bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kedatangan penyidik Polda ini untuk melakukan penggeledahan di sejumlah ruang kerja. Penyidik mencari dokumen-dokumen sebagai barang bukti dalam kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat Badan Pertanahan Nasional Jakarta dan Bekasi. Mereka telah ditangkap penyidik Polda sebelumnya. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan kasus mafia tanah ini mempunyai modus beragam, mulai dari yang konvensional memalsukan sertifikat maupun yang paling canggih yaitu membobol akun yang sebenarnya tak bisa sembarang diakses. Dan yang paling canggih ada illegal access. Seharusnya akun yang tidak bisa ditembus oleh mafia ini. Ya, oleh karena rekan-rekan sekalian, ini adalah mafia. Ada perkumpulan kelompok-kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan secara tidak sah, merugikan masyarakat banyak, dan pada kasus ini melibatkan antar instansi. Sementara itu, Santoso, Kepala Kantor ATR BPN Jakarta Selatan mengatakan akan mendukung penuh pemberantasan mafia tanah khususnya di Jakarta Selatan. Sangat mendukung penuh pemberantasan mafia tanah khususnya di Jakarta Selatan. Jadi kami minta kepada masyarakat untuk tetap yakin datang langsung mengurus sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Lebih jauh dikatakan Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa pemberantasan mafia tanah ini polisi tak bergerak sendiri dan akan bekerja sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Menteri Pertanahan yang baru, Jenderal TNI Hadi Cahyanto, tampaknya terus berjuang untuk menumpas mafia tanah ini. Tetapi entah bagaimana, mafia tanah ini kelihatannya sangat lihai mencari ceruk-ceruk di mana dia bisa tetap tumbuh, tetap berkembang. Sekarang kita semuanya rakyat tentu harus membantu Pak Cahyanto menumpas mafia tanah ini. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan cara melaporkan orang-orang yang kerjanya sebagai mafia tanah ini. Dan mafia tanah ini bukan saja adanya di kota, tetapi juga banyak kemungkinannya terjadi di desa-desa, di kampung-kampung terpencil yang jauh dari informasi. Bisa saja mafia tanah ini diam-diam mensertifikatkan tanah-tanah ulayat adat, tanah-tanah milik kaum atas nama dia sendiri, dengan caranya sendiri. Kita tahu benar sekarang bahwa Bapak Hadi Cahyanto, Menteri Pertanahan sekarang, tidak main-main. Pihak-pihak yang melakukan pensertifikan tanah yang di luar ketentuan, laporkan saja. Kirim surat ke Menteri Pertanahan, ke DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, kirim surat ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, kirim surat ke Kepala Badan Pertanahan Provinsi, Kabupaten Kota. Kirim surat atau laporkan ke Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek. Dan kirim surat kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota. Kapan perlu kirim surat ke Presiden. Sekarang di kampung-kampung yang jauh dari informasi terbaru tentang pertanahan, bisa saja terjadi. Mungkin tanah ulayat mereka secara adat yang tiba-tiba ada saja orang yang mensertifikatkannya.
Ini perlu dibongkar, perlu ditindak tegas. Kemampuan mafia tanah ini kadang-kadang orang yang tidak tahu menau dengan tanah menanah ini dikambing hitamkannya. Seakan-akan di kampung-kampung kadang-kadang dia yang melakukan perbuatan mensertifikatkan tanah-tanah orang. Tapi orang lain yang kambing hitamkannya. Sehingga orang lain yang dibenci oleh sanak saudaranya. Karena dia isukan, misalnya toko A, diisukannya toko itu yang menjual tanah lah ke pihak perusahaan ini dan itu. Padahal dia diam-diam yang mensertifikatkan tanah. Dan kita tentu juga berharap kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh orang-orang yang melakukan praktek mafia tanah ini, jangan segan-segan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Jangan sampai nanti dia yang melakukan praktek mafia tanah, tiba-tiba orang lain yang tidak tahu menahu dengan itu, yang dijelek-jelekkannya kepada sanak saudaranya. Sehingga sanak saudaranya menganggap saudaranya ini yang melakukan penyerahan tanah atau penjualan tanah kepada pihak tertentu. Demikian juga warga masyarakat yang mendapatkan informasi ada penyerahan tanah si A, ada penyerahan tanah di kaumnya atau di sukunya atau di kelompok dia ke suatu perusahaan atau ada penjualan tanah ke pihak lain. Kalau ada isu itu terjadi, telusuri sebaik-baiknya. Cari bukti yang sebenarnya. Kalau sudah terbukti, tindak. Angkat, laporkan. Kalau tidak nanti akan membuat selang sengketa dalam sebuah keluarga, dalam sebuah kaum, dalam sebuah suku, dalam sebuah kelompok masyarakat. Tampaknya memang tidak bisa dibiarkan lagi persoalan mafia tanah ini. Mungkin kalau di kota komunikasi mesti mudah. Tapi di kampung-kampung, di desa-desa, waduh. Kalau mafia tanah ini bermain, bisa habis tanah orang disertifikatkannya semuanya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi mafia tanah ini tampaknya dia punya ada orang-orang oknum-oknum di belakangnya yang membackup sehingga dia berani. Untuk itu perlu dibongkar. Jangan takut-takut membongkarnya. Jangan takut-takut melaporkannya. Jangan. Mumpung sekarang Menteri Pertanian kita, Bapak Hadi Cahyanto, yang kelihatannya benar ingin menumpas ini, mengikis habis masalah mafia tanah ini. Pergunakan kesempatan ini. Selagi beliau menjadi menteri, laporkan kepada beliau, buat surat kepada beliau dengan bukti-bukti yang benar-benar ada. Kalau ada informasi tanah kita atau tanah kaum kita atau tanah suku kita atau tanah wilayah kita yang diserahkan oleh si A atau oleh kelompok ini ke perusahaan misalnya atau dijual ke si A si B, telusuri secara baik. Kalau terbukti, laporkan. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, laporkan saja. Tetapi kalau terbukti yang menginformasikan ini yang melakukannya, karena ingin mengambil tanah itu, laporkan juga. Dan juga kita minta kepada Badan Pertanahan, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, tolong jangan mau berkonspirasi dengan mafia tanah. Jangan. Sebab nanti Anda yang akan merasakan akibatnya. Anda bisa dipecat, bisa dipenjara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.